jelaskan, yakni gambar teknik yang ada di belakang saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang gambar ini. Jadi benda yang terlihat pada gambar ini adalah flange atau bahasanya yaitu komponen berbentuk piringan bundar yang biasanya digunakan untuk menyambungkan poros atau pipa ke bagian lain seperti gear, bearing, housing atau sambungan mesin. Flange ini memiliki lubang tengah berulir dengan diameter M30x2,5 yang kemungkinan berfungsi untuk dipasangkan pada batang ulir atau poros pengulir. Selain itu, terdapat 3 lubang kecil atau 3 berdiameter 6 mm di sekelilingnya. Lubang-lubang ini digunakan untuk baut pengikat agar flange dapat terpasang kuat pada komponen lain. Di sini ada 2 gambar, yang pertama gambar sebelah kiri, kemudian gambar sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini adalah tampak depan dari flange. Dari sini kita bisa melihat flange dari arah depan, ya. Jadi bentuknya terlihat seperti lingkaran dengan beberapa lubang di tengahnya dan sekitarnya. Ada 3 lubang kecil berjarak sama dan 1 lubang besar di tengah sebagai poros utama. Kemudian yang sebelah kanan adalah potongan melintang atau section view X ke X. Gambar ini memperlihatkan potongan dalam flange sehingga kita bisa melihat ketebalan, ulir dan diameternya. Bagian dalam dia terlihat dari tampak depan. Dengan tampak potongan ini kita bisa tahu berapa kedalaman ulir, panjang flange, serta bagaimana yang harus dikerjakan dengan presisi yang tinggi. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan komponen flange mekanik dengan detail ukuran, toleransi dan kekasaran permukaannya. Tampak depan digunakan untuk melihat bentuk luar dan posisi lubang, sedangkan tampak potongan digunakan untuk memahami struktur bagian dalam dan dimensi detail. Mungkin itu saja dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Anies Kuwait Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis-garis yang ada pada gambar di sini. Nah, pertama-tama yang paling umum dan paling banyak digunakan yaitu ada garis nyata benda. Seperti ini. Seperti ini. Nah, garis nyata benda itu fungsinya menunjukkan batas luar benda yang terlihat dari arah pandang. Selanjutnya itu ada garis putus-putus yang menunjukkan bagian benda yang tidak tampak dari arah pandang. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ada garis sumbu seperti ini dan seperti ini. Itu namanya garis sumbu yang berfungsi untuk menunjukkan sumbu simetri, pusat lingkaran ataupun poros. Ya. Lalu selanjutnya itu ada garis potongan. Ada garis potong yang menunjukkan bidang tempat akan dipotong untuk tampilan potongan. Lalu ada garis arsir ini yang begini, yang miringnya 45 derajat. Itu namanya garis arsir yang menunjukkan permukaan yang terpotong pada tampilan potongan. Selanjutnya ada garis ukuran atau dimension line yang menunjukkan jarak seperti ini. Yang menunjukkan jarak dari ke sini itu berapa. Nah, jadi dia menunjukkan jarak atau ukuran benda. Selanjutnya itu ada garis bantu ukuran. Jadi dia ini membantu garis bantu sementara untuk membantu pembuatan gambar. Dan biasanya itu dia tidak tercetak langsung seperti ini. Jadi dia hanya berfungsi untuk membantu mengukur ukuran saja. Mungkin itu saja beberapa garis yang saya ketahui tentang gambar ini yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayana Bella Cahyani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai simbol-simbol yang ada pada gambar teknik berikut. Simbol yang pertama yaitu simbol lingkaran dengan tanda plus. Ini menunjukkan bahwa posisi dari lingkaran ini
letaknya terhadap elemen A dan C. Di sini ada elemen A dan C. Jadi terhubung, menunjukkan bahwa posisinya sama antara gambar satu dan gambar yang kedua. Kemudian simbol berikutnya yaitu simbol lingkaran. Ini menunjukkan bahwa gambar ini, lingkaran ini silindris, yaitu berbentuk lingkaran, tidak boleh oval. Kemudian lambang ini menunjukkan kekasaran dari permukaan bidang gambar. Kemudian simbol tanda kurang atau garis ini menunjukkan bahwa kerataan dari gambar teknik berikut. Kemudian dilanjutkan dengan simbol dua lingkaran, yaitu maknanya yaitu konsentris, yang artinya pusatnya sama. Jadi pusat antara diameter 25 ini dengan diameter 20 ini sama, konsentris. Kemudian simbol T terbalik, artinya yaitu tegak lurus. Jadi elemen B ini tegak lurus dengan elemen A. Kemudian lanjut ke simbol dua tanda garis kiri, yaitu menunjukkan kesejajaran, yang artinya bahwa gambar ini sejajar dengan elemen A. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai angka-angka yang ada pada gambar teknik berikut. Halo, saya akan melanjutkan mengenai angka-angka yang ada di dalam gambar. Kita lihat di sini, dia ada tulisan 3 hole diameter 6. Jadi angka ini menunjukkan kalau ada 3 lubang dan dengan diameter 6 mm satuannya. Lalu ada angka di sini, angka diameter 75 kurang lebih 0,5. Jadi maksud dari diameter 75 0,5 ini itu adalah diameter bagian luar dari flank tersebut dengan toleransi kurang lebih 0,5. Jadi kalau lebih spesifiknya bisa di antara 74,5 sampai 75,5. Lalu ada ini juga 50 mm. Ini menunjukkan diameter bagian tengah di dalam flank. Karena di dalam flanknya ini dia ada lubang sebelum bagian ulir. Lalu ada di sini, mungkin kameramen bisa lebih dekat. Di sini ada 60 plus 0,15 dan min 0. Plus di sini bisa diartikan bahwa nilai maksimumnya dia bisa sampai 0,15 dan min di sini bisa dikatakan dia maksimumnya itu 0. Sama seperti yang ada di angka-angka lain seperti ini dan ini. Saya ambil contoh satu ya. Di sini ada 60 plus 0,15 dan 60 min 0. Jadi bisa dikatakan nilai aktualnya adalah diameternya bisa sampai batas maksimum di angka 60,15 dan nilai maksimum diameternya minimumnya dia di 60,0 karena di sini dia 0 minimum, nilai minimumnya. Contoh lain di sini ada diameter 40 mm dengan
nilai maksimum 0, nilai minimumnya dia 0,12. Jadi bisa dikatakan nilai aktualnya dia bisa sampai nilai maksimumnya dia 40,0. Jadi lalu ada nilai minimumnya dia bisa sampai di 39,88 ya. Seperti itu. Contoh yang lain juga sama kurang lebih. Terus ada lambang ini ya tadi ya. Ini adalah lambang roughness grade, level kekerasan suatu bidangnya. Nanti bisa ditunjukkan oleh editor. Dia ada dia N berapa, jika 3,2 tuh N berapa, 1,6 tuh N berapa, nanti tolong bisa dimasukkan. Terus ada ini M30 kali 2,5. Ini menunjukkan bahwa ini angka dari ulir metrik dengan minimal diameter 30 dengan jarak antar ulir itu 2,5 gitu. Jadi artinya di bagian ini, bagian ulirnya, di bagian ini adalah lubang yang berulir untuk baut atau poros yang ukurannya itu 30 mm. Lalu ini juga ada 3. Ini menunjukkan bahwa garis ini dan ini itu di 3 mm. Sama seperti ini juga. Antara ini dan ini dia 32 mm dengan maksimum 0 dan nilai minimumnya 0,12. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai angka-angka yang ada di dalam gambar tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Saya ingin menambahkan karena ada yang terlewat. Di sini ada angka 0,12. Di sini juga ada 0,2. Di sini 0,08, 0,05, 0,02 dan 0,02. Saya akan jelaskan satu-satu. Jadi angka ini dimaksudkan itu toleransi dari lingkaran diameternya ini. Jadi dia bisa toleransi sampai 0,12 gitu. Lalu ini juga menunjukkan angka toleransi si bulatan ini itu sampai 0,2. Lalu ada ini juga. Ini sama yang seperti ini. Ini menunjukkan toleransi kalau bulatannya ini bisa sampai 0,08. Terus ada ini, lambang ini tadi dijelaskan adalah lambang tegak lurus ya. Jadi tegak lurusnya dia bisa ditoleransi sampai 0,02. Lalu ada ini, nilai kerataan bisa ditoleransi sampai 0,02. Lalu yang terakhir ada lambang nilai kesejajaran bisa ditoleransi sampai 0,05. Oh, ini sama seperti ini, toleransi sampai 0,1. Mungkin itu saja tambahan yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam semuanya. Oke teman-teman, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan mengenai gambar teknik berikut adalah gambar teknik tersebut menampilkan kombinasi angka, simbol, dan garis yang bersama-sama berfungsi menyampaikan informasi, ukuran, serta bentuk benda secara akurat. Angka pada gambar menunjukkan dimensi, diameter, dan toleransi ukuran, misalnya diameter lubang, panjang sisi, atau kedalaman suatu bagian. Simbol digunakan untuk menandai unsur teknis seperti permukaan rata, kekasaran, atau tanda ulir. Sementara itu, berbagai jenis garis memiliki fungsi tertentu. Garis tebal menunjukkan bentuk nyata benda, garis putus-putus mewakili bagian tersembunyi. Garis tipis berfungsi sebagai garis batu.
atau dimensi, dan garis sumbu berupa garis titik garis yang menandai pusat lingkaran atau simetri. Jika digabungkan, ketiganya membantu pembaca memahami bentuk, ukuran, dan cara pembuatan komponen secara jelas tanpa perlu melihat benda aslinya. Sekian dari kami, terima kasih.